Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 kelas B Riset Operasi akan mempresentasikan UTS yaitu metode transport. Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya dan sahabat Nanda Dilva dengan NIM 222410101030. Lalu saya Morski Hari Putra dengan NIM 222410101036. Dan saya Duta Ardika Wahyu Nugraha dengan NIM 2224 10 10 10 75. Jadi Nah, di sini kita mengambil contoh kasus dari PT Gradenia. Bisa dilihat dari tabel yang pertama itu adalah kapasitas dari gudang PT Gradenia. Ada 3 gudang yaitu Makassar, Takalar, Bulukumba dengan masing-masing suplai gedung dari Makassar 3.000 bungkus per minggu, kemudian Takalar 2.200 per minggu, dan untuk Bulukumba 2.550 bungkus per minggu dengan total suplai gedungnya adalah 7.750 bungkus per minggu. Kemudian dari PT Gradenia ini memiliki beberapa cabang. Terdapat tabel permintaan kebutuhan cabang. Yang pertama dari cabang Abdesir dengan suplai cabang 1.000 bungkus. Kemudian cabang Goa dengan suplai cabang 1.250 bungkus. Kemudian cabang Maros yaitu 1.500 bungkus. Cabang Pangkep 2.000 bungkus dan juga cabang baru 2.000 bungkus. Kemudian ada juga untuk biaya transportasi dihitung untuk satuan bungkus roti. Yang ada di kiri yaitu jalur distribusi biaya, kemudian yang sebelah kanan adalah harga per bungkusnya. Seperti contoh, yang Makassar sampai Abdesir Rp50, Makassar Goa Rp100, sampai yang terakhir yaitu Bulukumba sampai baru Rp800. Kemudian ada pun jalur distribusi dari cabang, kemudian ada biayanya, seperti contoh Makassar ke Abdesir itu 25.000, Makassar ke Goa 50.000, sampai yang terakhir dari Bulukumba ke Baru yaitu 400.000. Metode transport. Yang pertama adalah aturan NWC. Jadi aturan NWC ini kita mencari dari pojok barat laut atau pojok kiri atas. Ada tabel awal sudah diinputkan masing-masing cabang dan juga tempatnya, yaitu Makassar, Takalar, Bulukumba. Jadi kita ambil ini sebagai tabel awalnya. Kita ambil dari pojok kiri paling atas. Di sini yaitu Makassar dan juga Absedir. Dari suplai 3.000 kemudian demand 1.000, maka kita ambil yang 1.000. Kita taruh di sini, maka bawah ini sudah tidak mungkin karena 1.000 dan maksimal dari demandnya. Kemudian sisa tabel yang ini. Maka kita ambil sekali lagi pojok kiri yang atas, yaitu dari Makassar ke Goa. Dari 1.250 dan 3.000 kita ambil yang kecil yaitu 1.250, maka kolom yang ada di bawahnya ini tidak mungkin diisi karena sudah maksimal. Maka tinggal sisa tabel yang ini. Kemudian kita ambil sekali lagi pojok yang kiri atas yaitu Makassar dan juga Maros. Karena ini sudah ada 1.000, ini ada 1.250, maka untuk total di sini sisanya 750, sementara di sini 1.500. Maka kita ambil yang minimal yaitu 750, kita taruh Makassar dan Maros. Maka arah Makassar Pangkep dan Makassar Baru ini tidak mungkin diisi karena baris yang pertama, baris Makassar sudah total yaitu 3.000 suplai. Kemudian sisa tabel yang ini. Maka kita ambil Takalar dan juga Pangkep karena pojok kiri atas. Di sini udah ada 750, jadi untuk ke 2.200 butuh 1.450, sementara tabel bawahnya 2.000. Maka kita ambil 1.450. Untuk baris Takalar sudah terpenuhi karena totalnya 2.200. Maka yang terakhir kita isi sisanya yaitu Bulukumba Pangkep dan juga Bulukumba Baru.
yang masing-masing total biaya bisa dihitung dari eh, kolom yang sudah dikasih warna hijau ini. Yang pertama itu 1000 kali 50, 1250 kali 100, sampai yang terakhir 2000 kali 800. Hingga diperoleh total biaya 2.785.000. Kemudian kita lanjut ke metode least cost, yaitu metode untuk mencari biaya terendah digunakan untuk penyelesaian dari mode transportasi. Seperti artinya least cost maka cari yang terendah. Dari tabel ini ada 50, 100, 150, 200, sampai 800. Kita ambil yang terkecil, yaitu 50 dan 50. Di sini 50-nya ada dua, yang Makassar Abdesir sama Takalar Goa. Bebas ambil yang mana, saya pilih yang pertama itu Makassar ke Abdesir. Kita isi 1000 sama 3000, maka kita ambil 1000. Kemudian yang terkecil kedua yang 50 antara Takalar sama Goa. Karena ke bawahnya itu 1250 dan ke sampingnya 2200, maka kita ambil titik yang bawah yaitu 1250. Maka Makassar Goa dan Bulukumba Goa ini sudah tidak bisa diisi karena sudah terpenuhi yang kolom Goa, yaitu total 1250. Kemudian nilai terendah berikutnya adalah 150 antara Makassar dan juga Maros. Untuk Maros ini kan 1.500, kemudian supply-nya 3.000, maka kita ambil 1.500, kita isikan di kolom Makassar Maros. Kemudian untuk nilai berikutnya yaitu kita ambil Makassar Pangkep yang isinya 200, kita isikan 500 karena di Makassar Absedir dan Makassar Maros sudah ada 1.000 dan 1.500, jadi kurang 500 untuk total supply 3.000. Kemudian untuk yang terkecil kedua yaitu 250 yang Takalar Pangkep karena Makassar baru sudah tidak mungkin diisi karena sudah maksimal. Kemudian sudah ada 1250 di Takalar Pangkep sehingga totalnya 2.200. Maka kolom sisanya sama seperti yang tadi kita isi sendiri sesuai sisanya, menghitung total biaya sesuai kolom yang kita warna hijau ini mulai dari 1000 kali 500 sehingga kita dapat memperoleh nilai total biaya yaitu 2.660.000. Mungkin pembahasan selanjutnya dilakukan oleh teman saya Muhammad Rizky. Nah, baik, mungkin yang selanjutnya saya akan di sini akan menjelaskan metode transport, yaitu metode PAM. Nah, mungkin untuk metode ini itu suatu metode yang pengalokasiannya itu dimulai dengan menentukan selisih antara kota dengan biaya terendah. Eh, untuk setiap baris kolom, nilai selisih disebut itu S. Nah, selanjutnya dipilih baris kolom, nilai S terbesar, dilakukan pengalokasian pada kota dengan biaya terendah pada baris atau kolom yang terpilih. Nah, jadi untuk cara pengerjaannya itu, nah, jadi kita mencari dua biaya, biaya terkecil yaitu 50 sama 100. Ini untuk selisih barisnya, barisnya berarti kan selisih dari 100 sama 50 kan 50. Nah, terus yang kedua itu eh, ada 50 dan 100 juga. Nah, jadi ini kan 50. Nah, terus ini yang terkecil ada 500 dan 450. Jadi 50 selisih barisnya. Nah, mungkin yang selanjutnya itu selisih kolomnya. Untuk yang kolom pertama ini yaitu 100 sama 50 juga, jadi selisihnya 50. Terus ini 100 sama 50 juga, ini 50 selisih dari angka kecilnya. Terus ini juga 50, ini juga 50, dan yang ini juga 50. Nah, nah, mungkin jadi setelah kita em, mencari selisih, kita kan selisihnya sama-sama 50 semua. Jadi kita bisa memilih salah satunya.
Nah, mungkin kita ambil yang ini. Nah, kan ini lalu kita isikan, ada kan ini demandnya 1000 sama masukannya 3000. Jadi kita pilih 1000. Nah, kita masukkan ke sini dan ini jadi habis. Dan karena ini sudah maksimal jadi tidak bisa diisi ini. Mungkin setelah itu untuk metodenya itu diulang sampai semua eh, terselesaikan atau semua diisi. Nah, selanjutnya itu ini kita ambil selisih itu dari yang ini, karena kalau dicari itu selisihnya yang baris 2 ini 150. Jadi kita ambil yang ke ini. Nah, kita dari dimana 1250 sama 2200 kita ambil 1250. Nah, jadi ini dicoret lagi habis dan ini tidak bisa diisi ini juga. Nah, dan ini tersisa, oke, yang tadi ini sekitar 2000 ya, yang terus yang ini tersisa 950. Nah, untuk langkah tersebut itu akan berulang seterusnya sampai semua terselesaikan. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu eh, kita cari lagi selisih dan mendapatkan itu yang kita ambil itu selisihnya itu ini di di baris nomor 3 itu yang di Bulukumba Maros. Nah, itu kita mendapatkan selisih 200 yang terbesar. Maka kita pilih ini karena ini eh, terkecil dari ini, dari 600, 700 dan 800. Nah, kita isikan 1500 karena demandnya itu 1500 dan eh, total supply-nya itu 2250. Nah, langkah tersebut terulang sampai ke yang terakhir itu di Takalar, Takalar sampai baru. Nah, untuk langkah yang selanjutnya itu kita langkah selanjutnya kita eh, hitung total biayanya. Nah, yang kita hitung itu biaya yang ada di tabel kita blok warna hijau itu. Nah, jadi 50 kali 1000 itu Makassar Upside, lalu 1250 kali 50 itu Takalar Goa, lalu Bulukumba Maros itu 1500 kali 600, Pangkep ya, untuk Bulukumba Pangkep itu 700 kali 1050, lalu Makassar Pangkep itu 950 kali 200 dan seterusnya sampai selesai itu. Nah, untuk totalnya itu 2.488.000. Mungkin yang selanjutnya untuk metode stepping stone akan dijelaskan oleh teman saya, Duta Ardika. Oke, selanjutnya lanjut pada tabel optimum. Di sini kita menggunakan metode stepping stone. Metode stepping stone itu sendiri kayak mencari solusi optimal dari masalahnya gitu kan. Dan dia tuh kayak ada stone dan water. Jadi sel-sel yang kosong untuk apa ya, mencari nilainya. Jadi di awalnya tuh yang kosong ini kan ada goa. Nah, di goa itu nanti dia begitu. Nah, jadi misalnya dari 100 dia bakal 200, 150 dan 50. Nah, untuk penomorannya nanti yang ditulis itu nanti misalnya dari yang pertama itu bakal ditulis plus 100. Terus habis itu di sini ada 200 itu bakal min dan bakal plus lagi dan bakal min lagi. Jadi kayak berulang gitu siklusnya. Jadi semisal dari 100 plus 100 min 200 terus min 50 terus min maksudnya plus 250 habis itu min 50. Nah, itu akan dicoba di semua yang kosong-kosong ini. Di sini ada yang kosong tuh ada Makassar Goa, Baru, terus Takalar Absedir, Takalar Maros dan Takalar Baru, Takalar Bulukumba, maksudnya Bulukumba Absedir, Bulukumba Goa dan Bulukumba Maros. Nah, di situnya nanti akan dicoba semua dan untuk nilainya di situ nanti akan ditemukan plus 250 min 800 plus 700 min 200 yang di sini ada angka-angka 150. Ini adalah totalnya. Jadi semisal udah ditemukan dari loncatan-loncatannya itu di semua kolom-kolom yang kosong, itu nanti bakal di
Nah, nanti akan ditotal. Nah, setelah ditotal itu dia semisal positif itu dibiarkan. Kalau misal ada yang negatif, kita akan melakukan ulang. Jadi semisal udah dicoba kolomnya. Jadi kalau semisal udah di total ada yang minus, nah kita akan membuat iterasi. Nah, kan di sini kan yang paling kecil di sini kan, oh ya, yang nilainya paling besar. Nah, di sini kan 50. Jadi saya milih yang paling atas, minus 50. Nah, ini Makassar baru yang 250 nilainya. Nah, di iterasi kedua itu nanti kita akan bukan memindah, maksudnya ngambil nilai dari yang minusnya itu kan nanti kan yang baru itu dari sini. Baru tuh dari 250, Makassar baru tuh 250, 800, 700 dan 200. Nah, yang di ini kan plus. Di sini plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus. Nah, dari dua ini kita bakal ngambil eh, harga ininya yang terkecil. Dari antara keduanya kita ambil angka yang terkecilnya. Nah, di sini kan kita dapatnya 500. Nah, dari 500 ini nanti dipindah ke sini. Jadi 500-nya nanti bakal jadi 0. 500 dikurangi 500 karena ini kan min kan. Jadi itu bakal dikurangi sama 500 yang kita ambil tadi. Jadi 0 dan di sini akan ditambah 500. Akan ditambah 500. Habis itu ya ini kan dikurangi nih kan, ini min kan. Nah, itu bakal dikurangi 500 jadi kayak jadi 1.500. 1.500. Habis itu di sini kan tadi 500 di sini kan. Di sini berarti itu akan nambah 500. Jadi semisal ini 550 ditambah 500 berarti 1050. 1050. Nah, itu nanti bakal sama seperti ini. Nah, kan. Nah, tadi kan sepertinya 500 itu 1050 kayak di sini sama. Nah, jadi kayak gitu. Nah, semisal kita sudah ngelihat kayak sudah dirubah kayak gitu, kita lihat lagi pakai stepping stone lagi. Nah, di sini kan saya gunakan stepping stone. Ternyata di sini masih ada minus lagi. Dan minus yang paling besar itu ada minus. Maka kita akan melanjutkan seterusnya. Ada minus lagi, kita lanjut lagi sampai kita bertemu di mana. Nah, di sini setelah saya coba semuanya ini satu persatu menggunakan metode stepping stone, itu bakal menghasilkan nilai yang tidak minus. Contohnya misal di Makassar nih, ini kan Makassar Upsider ini kan 50. Jadi dia 500 tuh ada di sini. Jadi dari atas sini ke sini, terus 450 ke sini. Jadi dia bergeraknya tuh mengikuti lompatan ini. Jadi semisal ada air, dia nggak bakal bisa dilompati gitu. Jadi kayak harus, kalau misal sudah ke bawah harus ke kanan, kalau nggak ke habis itu harus ke atas, kalau nggak ke bawah, kalau misal nggak ada ya ke atas gitu kan. Nah, habis itu ke 250, 250 ke 200 kembali lagi. Jadi siklusnya muter stepping stone. Nah, di sini kan sudah ditemukan kan menggunakan metode stepping stone tuh nol hasilnya. Nah, yang lainnya juga udah dihitung-hitung itu nggak ada yang minus lagi. Jadi setelah iterasi ke-6 baru itu didapatkan nggak ada minusnya di total ininya, metode stepping stone-nya. Kayak itu buat nyari nilai total biaya optimalnya tuh dari yang nggak ada nilai minusnya ini. Nah, udah ditemukan semuanya. Jadi dari yang hijau-hijau ini kita jumlahkan, kita kalikan. Nah, 1.000 kali 200 plus 2.000 kali 50, 12.000 kali 10, 1.000 kali 250. Nah, itu nanti hasilnya itu ada 2.432.500. Ini kesimpulan. Lanjut Nah, kesimpulan mungkin jadi untuk yang eh, total biaya yang paling rendah itu ada dengan menggunakan metode stepping stone, dan biaya termahal itu menggunakan metode uh, NWIS, North Northwest Corner. Gitu.
Nah, menggunakan metode Northwest Corner yaitu 2.785. Nah, mungkin untuk biaya paling optimal mungkin bisa menggunakan metode stepping stone dengan metode yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Duta Andika. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.